Salam, selamat pagi. Kami akan bacakan Warta Jemaat Minggu 26 Juli tahun 2020. Ibadah Minggu 26 Juli tahun 2020 pada pukul 8.00 WIB dipimpin oleh Bapak Pendeta Silaban STH MH dengan liturgus Ibu Yeni Kambang dan petugas-petugas lainnya tidak ada perubahan. Kemudian ibadah Minggu pada tanggal 2 Agustus tahun 2020 pukul 8.00 WIB akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Tom Chandra MTH dengan petugas-petugas tidak ada perubahan. Kemudian laporan khas Majelis Jemaat GK Hosiana dapat Bapak-Bapak Ibu baca sekalian di Warta Jemaat yang telah tersedia. Majelis Jemaat GKI Hosiana Palangkaraya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan kepada anggota Jemaat GKI Hosiana periode tanggal 19 Juli tahun 2020 sampai dengan 25 Juli tahun 2020 kepada 13 orang daftar ulang tahun pernikahan dan 3 pasangan ulang tahun pernikahan. Kemudian berita pelayanan dan lain-lain, khusus untuk kolekte persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun pernikahan atau kelahiran, perpuluhan persembahan syukur keluarga khusus dan istimewa bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, yang tergerak hatinya dapat menyampaikan kepada kantor BPH Majelis Jemaat GKI Hosiana setiap hari kerja, hari Selasa hingga hari Sabtu pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB atau dititipkan dengan penutua dan diakon terdekat atau bisa juga ditransfer melalui rekening Bank Kalteng nomor 100.020.105.2397 atas nama Bendahara GKI Hosiana Palangkaraya. Kemudian kami akan bacakan total penerimaan persembahan hari pengucapan syukur ke-185 PGI GKI tahun 2020 dengan total 466.000. Kemudian total kolekte perjamuan kudus dalam rangka hari pengucapan syukur berjumlah 870.000. Berikutnya total persembahan syukur Hari Anak GKI tahun 2020 berjumlah Rp235.000. Kemudian total persembahan syukur Ikatan Pensiun Gereja tahun 2020 berjumlah Rp700.000. Kemudian total persembahan Hari Perempuan GKI tahun 2020 berjumlah Rp1.595.000. Kemudian kolekte kebaktian Minggu Mandiri berjumlah Rp6.293.700. Berikutnya kolekte perjamuan kudus dalam rangka hari pengucapan syukur ke-185 GKI tahun 2020 berjumlah Rp193.000. Demikian warta jemaat kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga Jemaat GKI Hosiana dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, New Normal Life, di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita.
Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita memuji Tuhan menyanyi dari PKJ nomor 120, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Jemaat dimohon berdiri. Allah Bapa kami, puji Engkau. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kembali kita menyanyi memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 201, bait yang pertama. Sering kutanya pada diriku.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian, pasal 29, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-28, yang demikian bunyinya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah anak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu?" Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku." Jadi bekerjalah untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilfa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang engkau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku itu,
anakku ini, kemudian anakku lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja kepadaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Baiklah, kita sambut memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Terpujilah Allah. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersama-sama pada hari ini kembali akan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman ini sesuai dengan kehendak. Buanglah di dalam pikiran kami segala perasaan yang tidak menentu. Supaya saat ini menjadi saat yang sungguh-sungguh bagi kami untuk mendengarkan sabda Tuhan dan untuk memberi kesempatan firman ini bertumbuh berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya,
Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan pertemuan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Dilanjutkan dengan Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang-orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Hidup yang diubahkan dan mengubahkan. Hidup yang diubahkan dan mengubahkan. Kalau ditanya kepada setiap orang, apakah arti hidupnya? Apa yang membuat hidupnya berarti? Apa yang menjadi tujuan hidupnya? Bagaimana dia mencapainya? Bagaimana dia menghubungkannya kehidupan hari ini dengan kehidupan yang akan datang? Maka tidak setiap orang bisa menjawabnya dengan mudah. Kalau hidup ini hanya sekedar hidup, maka mohon maaf seorang penyair menulis seperti ini. Kalau hidup kita ini hanya sekedar hidup, babi pun hidup juga, kata dia. Kalau hidup ini hanya sekedar bekerja, memberi makan, sapi di ladang pun bekerja. Tapi karena kita manusia, kita tentu jauh lebih daripada babi maupun sapi. Pemirsa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini dalam banyak perumpamaan. Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal. Yang pertama ialah bahwa orang-orang yang mengikuti Kristus harus mengalami perubahan hidup dalam dirinya. Sekali lagi, orang-orang yang mengikuti Kristus di dalam dirinya selalu ada proses terus-menerus yang mengubah hidupnya, yang mengubah dirinya. Ini jelas dalam kelihatan tentang ragi. Ragi membuat adoran khamir mengembang. Dan ragi itu bekerjanya kelihatan sekaligus tidak kelihatan. Tidak kelihatannya karena di dalam, tentu dengan mata telanjang tidak bisa. Tetapi hasilnya kelihatan. Orang kalau bikin kue, kalau tidak mengembang jelas terasa. Lain.
Oleh sebab itu, maka orang yang mengikuti Kristus, hidupnya semakin hari harus diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Dia semakin mendekati tujuan hidup yang diminta oleh Tuhan. Jadi sebelum dia mengubah dunia, di dalam dirinya pun ada perubahan menjadi semakin baik, dan semakin baik. Perubahan itu tidak serta-merta besar, bisa juga perubahan itu kecil. Tadi kita membaca perumpamaan tentang biji sesawi. Perubahan-perubahan hidup datang oleh karena kita merubah kebiasaan kita. Orang kalau ingin berubah dari pemalas menjadi rajin, yang diubah itu bukan sikapnya, yang diubah itu kebiasaannya. Kebiasaanlah yang membentuk hidup, kebiasaanlah yang membentuk karakter, kebiasaanlah yang membentuk seseorang menjadi dia adanya. Karena itu kalau kita ingin merubah kehidupan kita, maka hal yang harus diubah adalah kebiasaan. Kadang-kadang kita menyepelekan kebiasaan karena itu adalah hal-hal kecil, mungkin bahkan hal-hal spontan, hal-hal yang sudah otomatis dalam diri kita. Namun di mana-mana orang-orang sadar kebiasaan membentuk karakter dan karakter membentuk hidup. Jadi kalau kita pada hari ini ingin diubahkan oleh Kristus, maka kita bisa mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan kita, tindakan-tindakan kecil kita, tetapi yang sangat berpengaruh. Itu akan menghasilkan perubahan besar. Di jemaat kam saya yang dulu ada warga jemaat yang pindah dari Palangkaraya ini ke DKI Jakarta. Pindahnya sampai bapaknya pindah pekerjaan, oleh karena anaknya ingin dipersiapkan menjadi atlet bulu tangkis di Pusat Pelatihan Nasional di Jakarta. Apa yang di sana kelak akan dialami oleh anak ini hanyalah pendisiplinan hidup. Dia akan difokuskan kebiasaannya untuk setiap hari untuk memikirkan bulu tangkis sebagai bagian yang penting dari hidupnya. Dia akan dipaksa oleh sistem pelatihan itu untuk membiasakan hidupnya terfokus kepada latihan itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan, entah yang disengaja atau yang tidak disadari, pada akhirnya akan membentuk seseorang. Perumpamaan tentang biji sesawi adalah kisah bagaimana hal-hal yang kecil tetapi sangat berpengaruh ketika dilakukan secara konsisten, disiplin, dan terus-menerus. Hal yang ketiga ialah bahwa ketika hidup kita diubahkan, Tuhan ingin supaya kenikmatan hidup dalam Kristus, sukacita hidup dalam Kristus tidak hanya dimiliki, dimonopoli oleh kita, tetapi dibagikan kepada orang lain, kepada dunia sekitar. Kerajaan Kristus harus mengubah pada akhirnya dunia ini. Bertahun-tahun yang lampau ketika pertama kali Barack Obama mempersiapkan dirinya untuk menjadi presiden Amerika, orang banyak menyaksikan dia. Ketika dia terpilih, tidak ada lagi yang bisa menyangkalnya. Namun jauh sebelum Obama terpilih, di Amerika sudah ada penerimaan terhadap orang kulit berwarna menjadi pemimpin mereka. Menteri Pertahanan sebelumnya bernama Powell adalah orang kulit hitam. Jabatan Menteri Pertahanan tidak pernah diberikan kepada orang berkulit berwarna. Namun sebelum Powell berjuang, ada orang lain yang mati-matian memperjuangkan persamaan di depan hukum. Seorang pendeta bernama Dr. Martin Luther King.
seorang pendeta pemimpin gereja yang memperjuangkan hak-hak sipil supaya orang kulit berwarna dapat sejajar dengan orang kulit putih di Amerika. Kita bisa bayangkan ketika perjuangannya di abad yang lalu. Orang kalau naik bis, kalau bis itu misalnya penuh, ada penumpang kulit putih berdiri, orang kulit hitam wajib memberikan tempat duduknya. Meski Amerika mengadopsi hak-hak asasi manusia, namun dalam banyak praktik hidup sehari-hari, pengistimewaan kepada hak kulit putih terasa. Dan gereja memimpin di bawah komando Dr. Martin Luther King supaya pada waktunya diskriminasi itu hilang. Pidato yang terkenal I Have a Dream menginspirasi orang bahwa pada suatu saat kelak anak cucunya akan mendapatkan perlakuan yang sama. Jauh sebelum Martin Luther King, Amerika sebagai bagian dari jajahan Inggris Raya memiliki seorang bernama William Wilberforce yang memperjuangkan penghapusan para budak. Dia juga seorang rohaniawan, aktivis gereja. Nah, apa yang mau kita sampaikan dari semua rentetan ini ialah bahwa jangan pernah menyepelekan gagasan-gagasan besar yang lahir dari iman. Perubahan-perubahan yang terjadi di pusaran dunia ini dimulai dari anak-anak Tuhan yang mengambil risiko di dalam hidupnya. Karena Tuhan ingin damai sejahtera yang dirasakan oleh anak-anaknya tidak dimonopoli sendiri. Dunia harus melihat. Pemirsa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian berikutnya perumpamaan ini menceritakan hal yang unik lagi. Hal kerajaan surga seumpama seseorang yang menemukan harta terpendam di ladang, lalu menguburnya kembali dan kemudian dia menjual harta miliknya untuk membeli tanah itu. Disandingkan dengan kisah selanjutnya, hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang mutiara menemukan mutiara yang sangat indah, lalu kemudian dia membeli mutiara itu. Apa yang mau disampaikan bagian yang terakhir ini? Bahwa mengubah dunia ini bisa ditemukan dalam dua cara. Satu, di dalam pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Pedagang ini adalah seorang pedagang, berarti dia memang aktivitasnya jual beli, bisnis. Dia memang sengaja mencari mutiara. Dia memang sengaja berjual beli. Ketika dia menemukan keindahan dari yang paling indah mutiara itu di surga, dia jual supaya dapat memiliki mutiara itu. Artinya ialah kalau kita ingin mentransformasi dunia, memberi warna pada dunia ini, lakukan di dalam mana? Di dalam pekerjaan kita sehari-hari, apapun profesi kita. Melakukannya dengan semangat, melakukannya dengan antusias akan membawa perubahan. Tidak perlu menunggu jabatan yang tinggi, tidak perlu menunggu gaji yang tinggi, tidak perlu menunggu kapan saatnya. Ketika kita memulai dengan yang ada hari ini, ketika kita mulai dengan diri kita hari ini, ketika kita mulai dengan saat ini, maka kita bisa melakukannya. Mulailah dengan apa yang ada, mulailah dengan waktu yang ada hari ini, mulailah dengan diri kita. Kadang-kadang kita menunda perubahan yang bisa kita lakukan karena merasa kurang dananya, kurang waktunya, kurang jabatannya, kurang imbalannya. Pedagang ini sengaja, berarti dia memang berproses. Namun sisi lain, seperti dia menemukan harta terpendam, ini berarti tidak disengaja, namun dia melihat ada kesempatan besar. Maka dia menemukan harta terpendam dan dia jual semua yang lain untuk dia bisa mengambil tanah itu dan mendapatkan harta terpendam. Ini berarti bahwa dia berbahagia dalam prosesnya, dia berbahagia di dalam pekerjaannya. Dan melewati itu semua, dia yakin bahwa di dalam pekerjaannya tersimpan berkat yang besar. Kadang-kadang Tuhan memimpin kita melewati ketidaksengajaan untuk mendapatkan hal yang besar.
Pemirsa yang dikasihi Tuhan, sandingan untuk bacaan kita hari ini dari kitab Kejadian tadi adalah kisah yang unik. Bagaimana leluhur Israel dibangun melewati proses yang menurut hitungan manusia modern itu menjelimet. Yakub ingin kawin, ketemu dua gadis, kakak adik. Dia tebar pesona. Dia incar Rahel. Itu yang dia taksir. Itu yang dia suka. Namun oleh karena adat tradisi Yahudi, tidak boleh adik mendahului kakak. Ternyata pada hari pernikahannya yang diberikan mertuanya adalah Lea. Yakub merasa dibohongi, tapi dia akhirnya sadar bahwa itu bagian dari budaya itu. Tapi ketika ditawarkan, kalau memang kamu serius, kamu boleh kawin dengan si Rahel, kerja lagi 7 tahun. Yakub mengambil itu, dan dalam bacaan kita disebutkan dia merasa 7 tahun itu sebentar saja. Dia boleh memperistri Rahel setelah 7 tahun sebelumnya kawin dengan Lea. Kalau kita bayangkan 7 tahun itu tidak mudah-mudah. Satu putaran lebih masa periode jabatan gubernur, presiden, lama 7 tahun itu. Tapi dalam ayat akhir itu disebutkan Yakub merasa sebentar saja. Mengapa? Karena dia menjalani dengan semangat, karena dia menjalani dengan antusias. Karena dia berbahagia dan pekerjaan, dia tahu ada sasaran yang dia tujukan. Maka kita pada hari ini kembali disegarkan Tuhan melewati firman ini. Kalau kita ingin hidup kita terus berubah menjadi lebih baik, kalau kita ingin juga membawa berdampak bagi dunia ini, maka kita harus pula melakukan aktivitas-aktivitas dengan semangat, dengan antusias yang tinggi, dengan gairah yang meluap-luap. Orang yang bergairah, orang yang bersemangat akan mampu menyemangati yang lain. Orang yang bergairah, yang bersemangat akan mampu membangkitkan semangat orang lain yang pudar. Bahkan Amsal menulis, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Berarti orang yang tidak bersemangat lebih mudah kalah dalam penderitaan. Di tengah pandemi COVID-19 ini yang masih kita jalani, semangatlah yang membuat kita tetap bergerak. Semangatlah yang membuat warna dalam hidup. Semangatlah yang membuat orang sabar di dalam rumah meskipun bosan. Semangatlah yang membuat anak-anak membuka buku belajar mandiri tanpa ada pengawasan dari pihak sekolah. Semangatlah yang membuat orang-orang yang tetap harus bekerja keluar rumah mencari nafkah bekerja dengan giat. Semangatlah yang membuat perbedaan. Kiranya firman Tuhan untuk kita pada hari ini memampukan kita untuk hidup tidak hanya sekedar hidup. Kalau disebutkan di awal renungan ini, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi juga hidup. Kalau hidup bekerja hanya sekedar bekerja, sapi juga bekerja. Saya menutup ini dengan kisah nyata. Kalau Bapak Ibu melihat di Jalan Ertia Melono ada rumah sakit Siloam, dimiliki oleh perusahaan Lipo Group. Perusahaan besar ini dahulu memiliki bank lalu menjadi properti dan hari ini kesana kemari. Namun saya menarik ketika membaca profil dari pendirinya, yaitu Muhtar Riyadi. Semangat itu diturunkan ke anak-anaknya supaya berkat yang Tuhan berikan kepada mereka jangan hanya dinikmati mereka. Mereka mengatakan begini, kalau hanya memikirkan laba, kalau hanya memikirkan keuntungan bisnis, tidak akan pernah membuat rumah sakit di luar Pulau Jawa. Karena membuat rumah sakit seperti itu ongkosnya sangat besar, izinnya sulit. Selain itu biaya pemeliharaannya sulit, sehingga sangat mahal. Jadi kalau mau betul-betul menjalankan semua bisnis, jangan dirikan di luar Pulau Jawa, karena sangat berisiko. Tetapi mereka sesuai dengan imannya kepada Kristus, karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka mendirikannya
banyak pula di luar Pulau Jawa. Lalu dari mana dapat untungnya? Mereka subsidi silang dari usaha-usaha yang lain. Tapi yang mau saya sampaikan ialah ini adalah contoh bagaimana orang menggunakan waktunya, orang menggunakan berkatnya, orang menggunakan karunia yang Tuhan percayakan padanya, tidak untuk diri sendiri tapi untuk memberi dampak bagi dunia. Dan saya yakin jemaat Hosiana dan pemirsa yang dikasihi Tuhan juga lebih daripada itu memiliki semangat yang sama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu. Kami boleh mendapatkan penyegaran, kami boleh mendapatkan semangat, kami boleh mendapatkan antusias, dan kembali memfokuskan hidup kami. Di tengah usaha kami menjaga kesehatan, di tengah usaha kami menjaga komunitas dan menafkahi keluarga, berat hidup kami juga tetap kami ingat sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani kerajaan-Mu. Pakailah seluruh kehidupan kami, waktu, tenaga, uang kami sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Dan kami percaya kehidupan yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu yang setia jauh melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia, melampaui apa yang pernah dilihat mata, yang pernah dilihat, didengar oleh telinga. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi jemaat Tuhan di Hosiana ini yang berbahagia di minggu ini oleh karena pertambahan usia maupun oleh karena ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu agar diberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang, dan hidup yang penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan, baik oleh karena masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, maupun juga yang bergumul dengan masalah sakit penyakit. Kiranya pertolongan Roh Kudus datang atas mereka pribadi demi pribadi, agar mereka tetap sabar, kuat, dan gigih untuk mencari solusi. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan memberikan pimpinan dan solusi bagi mereka yang bergumul dalam hidupnya. Kami percaya tangan Tuhan yang membawa kemenangan, memampukan anak-anak-Mu untuk keluar atas segala krisis kehidupan. Bapa yang mulia dalam Tuhan Yesus Kristus, kami doakan pula Tuhan memberkati pelayanan GKI Hosiana ini, baik dari para Bapak Ibu pendeta di sini, pendeta diakon, maupun juga aktivis gereja, juga pelayanan dari tim multimedia. Engkau mengurapi seluruh pelayanan mereka, agar semakin mempersatukan kehidupan jemaat, semakin menyiram kehendak jemaat, dan kiranya segala program dan pekerjaan yang ada di sini dapat ditanggulangi menjadi semakin maju. Tuhan memberkati kehidupan pelayanan gereja di jemaat GKI Hosiana ini, karena kami percaya jikalau Tuhan yang memimpin, maka semua akan semakin mantap. Terima kasih atas kebersamaan yang telah mereka tunjukkan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, bagi pemerintah kami Indonesia, Tuhan menolong agar setiap keputusan yang sulit yang telah diambil dapat dijalankan sampai ke tingkat level yang paling bawah, sehingga gerak maju bangsa kami menghadapi pandemi ini dapat kelihatan hasilnya semakin baik. Kami doakan para tenaga medis maupun juga sukarelawan yang berjuang membantu menghadapi pasien-pasien COVID. Tuhan menolong agar mereka juga terlindung dan mereka dapat bekerja di dalam perisai Tuhan yang ajaib. Tuhan memberikan semangat dan menjauhkan rasa khawatir dari mereka dan keluarga. Secara khusus kami doakan para pasien yang mungkin terpapar COVID, yang sedang dirawat di rumah atau isolasi mandiri maupun juga di rumah sakit, agar mereka tetap menaruh harapan kepada Kristus dan percaya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami doakan orang-orang berhikmat yang Tuhan berikan kepada dunia ini, yang bekerja keras siang dan malam di laboratorium untuk menemukan obat dan vaksin bagi pandemi ini. Tuhan memberkati usaha mereka, agar kiranya boleh melawan waktu sehingga obat dan vaksinnya dapat ditemukan segera. Kami mendengar tahun depan direncanakan sudah dapat diproduksi. Tuhan memberkati tes tahap 3 yang saat ini sedang berjalan di seluruh dunia, agar kiranya penelitian menunjukkan hasil yang baik dan vaksin ini dapat segera ditemukan, lolos ujian, dan dapat diproduksi massal. Tuhan menolong.
Kami percaya usaha kami manusia tergantung kepada Dikau semata. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan hidup kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami sukacita. Tuhan memberikan kepada kami roh ketenangan. Tuhan memberikan kepada kami iman dan pengharapan yang teguh, sehingga kami boleh melewati hari demi hari dengan tetap semangat. Dan kami mohon perlindungan Tuhan, agar saat kami beraktivitas di rumah maupun di luar rumah, kami tetap kuat, sehat, dan kiranya dengan damai dari Tuhan, imunitas tubuh kami terjaga lebih baik. Terima kasih ya Allah. Secara khusus kami juga mendoakan, jika pada Desember tahun ini, jika sesuai rencana akan ada pemilihan pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya juga di Kalimantan Tengah, kami memohon pimpinan Tuhan agar saat ini penetapan bakal calon pemimpin Kalimantan Tengah dapat dimulai dengan baik. Tuhan memberikan orang-orang yang berhati mencintai Kalteng ini untuk menjadi kesempatan di dalam memimpin Kalteng ini. Tuhan memberkati prosesnya agar semua berlangsung dengan aman, damai, dan dengan demokratis. Terima kasih ya Allah. Kami datang bukan memerintahkan Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, kami menaikkan doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Bapak, Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan nas pembimbing dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum persembahan kita serahkan, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari PKJ nomor 264 bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada
Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat diundang berdiri. Kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat beribadah.